Pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan semua yang hadir betapa peradaban itu sesungguhnya terus berubah dari satu masa ke masa yang lain, termasuk peradaban dalam cara seseorang beragama dan memahami agama. Dahulu, saudara-saudara, orang ketika ingin memahami agama, maka mereka biasanya akan datang kepada ahli agama secara langsung. Karena itu dianggap bagian daripada kesempurnaan kita beragama. Ya. Bahkan ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh seorang ulama, ya, beliau mengatakan, al-isnadu minad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keagamaan, sanad itu artinya mata rantai keagamaan. Siapa gurumu itu menunjukkan kesempurnaan agama seseorang. Makanya dalam satu riwayat, fanzuru amman ta'khudhu daninakum. Ilmu penting belajar agama itu tahu dari siapa. Sebab orang yang tidak jelas gurunya biasanya laqala man syaa ma syaa, dia akan berbicara semaunya. Itulah kenapa dalam tradisi hadis kita tahu sanad itu sangat penting. Hadis baru dikatakan sahih apa tidak sahih, biasanya ditanya, kau dengar dari siapa? Siapa yang menceritakan padamu? Rawinya siapa? Hingga kita tahu ada istilah hadis itu sahih atau bahkan nanti palsu, atau di pertengahan tingkatannya hasan. Nah, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan seorang ulama dahulu menceritakan pada awal-awal perkembangan Islam ketika belum ditemukan kertas dan dicetaklah kitab atau buku pelajaran agama, orang mengandalkan daya hafalnya atau dhabit. Al-Imam Asy-Syatibi, seorang ulama besar mazhab Maliki, dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, kana al-ilmu fi sudurir rijal. Dahulu ilmu agama itu disimpan di sudurir rijal, di hatinya, di dadanya orang alim. Al-Quran beliau hafal, hadis beliau hafal. Jadi tidak lagi kemudian membutuhkan alat bantu buku atau zaman sekarang googling, tidak. Mereka semuanya ilmunya ada dalam hatinya, semua hafal. Pada masa itu orang betul-betul menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya, dihafal. Tapi kemudian kata Imam Asy-Syatibi, "Tsumman taqala ilal kutub." Berikutnya tradisi keilmuan bergeser. Ketika kertas ditemukan, orang menyandarkan ilmunya ilal kutub, kepada buku agama. Karena sudah dicetak. Kadang-kadang ada seseorang tak lagi penting untuk datang ke seorang ulama yang menulis buku, hanya dia cukup menganggap membaca bukunya saja. Kadang-kadang ada orang tidak lagi datang pada ulama, cukup membaca buku, sementara dia anggap dia sudah cukup dengan membaca buku itu. Seringkali bahkan orang membaca buku seorang ulama, penjelasan dari seorang ulama, tapi kemudian menyalahkan ulama yang menulis buku itu. Sesungguhnya bukan karena ulamanya yang salah, tapi dianya yang salah memahami apa yang disampaikan dan ditulis oleh para ulama. Itulah kenapa Imam Asy-Syatibi mengatakan, walaupun buku sudah ditemukan, kemudian Anda boleh membaca buku, apakah itu yang berbahasa Arab, apakah yang terjemahan dalam ilmu agama, tapi tetap beliau katakan, wa mafatihuha bi aidir rijal. Khusus ilmu agama terutama, Anda harus mengambil kuncinya,
untuk memahami ilmu agama yang ditulis di dalam buku-buku itu dari tangan ulama. Saudara-saudara, belum lama saya menghadiri sebuah diskusi seminar. Seorang wanita terlihat dari tampilannya solihah secara umum. Saya berhusnudzan pada beliau karena dia menutup aurat dengan rapi. Tapi dia begitu menggebu-gebu ketika berbicara tentang ayat poligami. Dia katakan ayat ini walaupun ada di Quran mestinya dimuseumkan. Sudah tidak sesuai dengan zaman. Saya kemudian menjawab dengan sopan, saya katakan bahwa inilah saudara-saudara yang harus diketahui. Dalam memahami ayat Quran, menafsirkan ayat Quran yang itu adalah sumber hukum kita, tidak semaunya orang boleh berbicara. Hanya orang yang memiliki otoritas keilmuan, apakah itu alat-alatnya, nahwu, saraf, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain yang boleh menjelaskan. Untungnya wanita ini, ibu ini lalu mendatangi saya dan meminta klarifikasi. Kalau begitu saya keliru katanya. Saya berpikir semua kita boleh menafsirkan dan memahami Al-Quran dengan akal kita. Saya katakan tidak. Dia harus penjelasannya datang dari para ulama-ulama yang otoritatif di bidangnya. Saudara-saudara, fenomena ini ingin saya jelaskan hari ini karena memang ketergantungan umat kepada ulama saat ini harus diakui sudah mulai kurang. Mungkin jika tidak ada kewajiban salat Jumat, banyak di antara kita ini yang tidak lagi mendengarkan secara langsung kajian-kajian keagamaan. Tapi karena masih ada kewajiban salat Jumat, khususnya para laki-laki, mereka mendengarkan penjelasan, pensyarahan dari para ulama atas agama ini. Dan ini adalah satu media yang luar biasa tentunya selama digunakan dengan baik dan benar. Hari ini banyak orang belajar agama dalam bahasa santri, la minal kutub, tidak dari kitab-kitab, bal minal YouTube, bahkan dari YouTube saat. Wa minal Google, dari Google. YouTube atau sosial media, saudara-saudara masih jelas siapa yang berbicara. Hanya dia tidak bisa mengkonfirmasi. Seperti ketika seseorang belajar langsung pada seorang syaikh, pada seorang guru, apa benar makna daripada ayat ini, apa benar makna daripada hadis ini, termasuk peristiwa yang tadi saya jelaskan pada wanita itu. Kemudian untungnya ada kesempatan saya menjelaskan dan dia kemudian meminta maaf dan kemudian dia baru sadar bahwa itu ada yang memiliki otoritas yang menjelaskannya tidak sembarangan. Karena akal bagaimanapun dia harus tunduk dengan nas Al-Quran dan hadis ketika bertentangan. Ya. Walaupun kata sebagian ulama tidak mungkin akal dan nas Quran hadis bertentangan karena kedua-duanya makhlukani lillah, pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Al-Quran itu, hadis itu ciptaan Allah karena Nabi ciptaan Allah, dan akal kita pada hakikatnya juga adalah ciptaan Allah. Maka sesungguhnya tidak akan pernah bertentangan. Hanya manusia seringkali mengedepankan nafsunya sehingga akal didahulukan. Dia tidak mau mencoba memahami pelan-pelan. Hari ini saudara-saudara para hadirin jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akumullah. Bahkan ada lagi sesuatu yang mungkin di kalangan awam belum populer. Sekarang ada yang namanya artificial intelligence, di mana orang boleh bertanya kepada mesin penjawab yang
lebih daripada sekedar Google. Atau kalau Google kita tahu dia masih ada yang menulis misalnya sebuah artikel, kita masih bisa mengejar orang ini siapa, latar belakangnya siapa, sama seperti dalam sosial media yang lain, Twitter, Instagram, atau YouTube. Artificial intelligence ketika ditanya tentang apapun, yang saya diperlihatkan, karena saya sendiri bukan orang yang begitu aware dengan sosial media atau alat-alat semacam ini, tapi seorang santri begitu prihatin dengan fenomena ini, karena banyak orang sekarang sudah mulai bertanya kepada mesin ini, dan terutama orang-orang kota. Saya lihat secara umum jawabannya beberapa moderat, ya, artinya kalau diukur dengan dalil-dalil agama sebagian ada yang sesuai. Tapi walaupun bagaimana saya berkhawatir akan fenomena ini, jika ini kemudian menjadi salah satu pilihan anak-anak muda, terutama orang-orang perkotaan dalam beragama, saudara-saudara, maka ini sangatlah bahaya bagi agama kita. Sekali lagi, karena tidak jelas sanadnya. Al-isnadu minad-din. Walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Itulah yang dikatakan oleh ulama seperti Sufyan bin Uyainah atau Abdullah bin Mubarak. Kalau bukan karena sanad mata rantai keagamaan, maka orang akan berbicara semaunya. Termasuk orang bisa menciptakan mesin semaunya untuk menjelaskan agama kita. Dan anehnya jika ada orang yang percaya dengan itu. Maka dalam mimbar yang terhormat ini, Al-Fakir saya ingin mengajak semua yang hadir, jamaah, marilah kita kembali pada tradisi keagamaan, keilmuan yang benar. Belajarlah agama dari ulama-ulama yang memiliki otoritas, dari kitab-kitab yang jelas, yang ditulis oleh ulama-ulama yang jelas, tafsir yang ditulis oleh ulama, hadis yang penjelasannya ditulis oleh ulama, begitu juga fikih dan lain sebagainya, khususnya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, agar kita insya Allah selamat dalam memahami agama kita. Inilah khutbah Jum'ah yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua, karena memang Nabi Muhammad SAW dalam hadis bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama dua perkara itu kalian pegang, kalian akan selamat insya Allah dunia akhirat. Al-Quran atau kitabullah, kata Nabi. Yang pertama adalah kitabullah, dan kedua adalah sunnah beliau yang kita harus ikuti, dan turunannya nanti menjadi penjelasan-penjelasan para ulama. Pada para ulama pada hakikatnya adalah orang-orang yang ditakdirkan menjadi pewaris para nabi dalam membantu menjelaskan isi Al-Quran, isi hadis, dan bagaimana agama kita kepada kita semua.